Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus segenap jajaran dewan juri dan panitia penyelenggara lomba, yang mohon maaf tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan takdim dari saya. Beserta tak lupa kepada kerabat dai dan pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui bersama, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kebesaran Al-Quran bisa kita rasakan mulai dulu hingga sekarang. Hati yang tak tenang menjadi riang karena dibacakan Al-Quran. Umar bin Khattab, seorang yang sangat angkuh dan disegani pada masanya, sekali Umar menunjuk, masyarakat pun langsung tunduk. Namun, ketika mendengar lantunan Al-Quran, seketika itu hatinya langsung luluh. Ibarat kata orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Subhanallah, begitu besar kemuliaan Al-Quran hingga Umar pun luluh terhadapnya. Lantas bagaimana dengan kita? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, makna dari ayat ini adalah Allah menurunkan Al-Quran tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai hudal linnas, pemberi petunjuk kepada manusia, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu sudah seharusnya kita sebagai manusia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam sebuah aspek kehidupan. Caranya dengan menerapkan protokol 3M. M yang pertama membaca Al-Quran. M yang kedua mempelajari Al-Quran. M yang ketiga mengamalkan isi Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati shifa'an li ashab, yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang kelak di hari kiamat memberi syafaat bagi orang-orang yang sering membacanya. Maka dari itu, mari kita berlomba-lomba kembali untuk sering membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kelak di hari kiamat memberi syafaat bagi orang-orang yang sering membacanya. Setelah sholat subuh, kita buka Al-Quran, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Yang penting baca walaupun cuma satu ayat. Setelah duhur sambung lagi, gak ada masalah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Lanjutkan setelah asar, istiqomah satu ayat setelah sholat, insya Allah punya anak 3 hatam Al-Baqarah. Yang penting membaca. Ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita kenalan dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Caranya
dengan sering membaca Al-Quran, hingga Quran pun kenal dengan kita dan datang kelak di hari kiamat memberi syafaat. M yang kedua, mempelajari Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran, kita akan memperoleh ilmu baru, pengetahuan baru, serta ajaran-ajaran dan anjuran tertentu. Contoh, dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang ilmu astronomi. Dijelaskan tentang surat Al-Anbiya ayat 33, bahwa matahari dan rembulan berputar sesuai garis edarnya. Pertemuan dua air yang berbeda namun tidak pernah menyatu di dalamnya. Ada pula larangan untuk tidak mendekati narkoba, serta anjuran untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dengan mengamalkan isi Al-Quran, semua yang kita inginkan pasti Allah kabulkan. Jangankan sekedar harapan, bahagia bersama si dia pujaan hati tercinta yang ada di sana pasti bisa. Yang penting ada niatan, tanamkan keyakinan, pasti ada jalan yang Allah berikan. Sayang, ayo baca Al-Quran, jangan kelupaan hanya karena kesibukan. Sayang, mari membaca Al-Quran, untuk kuatkan imun serta iman. Ke Surabaya membeli manggis, enaknya dimakan di pinggir jalan. Cukup sekian dari Kang Irwan yang manis. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Satu pesan dari pidato saya ini, khususnya bagi kita semua yang menonton video ini, termasuk saya sendiri. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa mengamalkan protokol 3M, yaitu membaca, mengamalkan, dan mempelajari Al-Quran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanyalah insan biasa yang tak bisa berbuat sempurna. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.